ASI yang kurang berlemak. Apa itu ASI yang kurang berlemak? Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel Samawati Ade. Alhamdulillah kita ketemu lagi di video saya yang baru ini. Nah, untuk video kali ini saya masih membahas masalah pada bayi. Nah, untuk video ini khusus saya membahas masalah warna fases atau kotoran bayi. Nah, biasanya kondisi bayi kita atau keadaan bayi kita itu dilihat dari warna fasesnya atau kotorannya. Nah, ada beberapa warna yang menunjukkan kondisi bayi kita. Yang pertama itu warna hijau kehitaman. Nah, warna hijau kehitaman pada fases atau kotoran bayi kita ini biasanya disebut mekonium. Mekonium ini itu terjadi pada bayi yang baru lahir. Ini biasanya terjadi 2-3 hari. Namun jika warna BAB ini terus berlanjut sampai seminggu, itu kita harus segera menghubungi dokter. Kemudian bayi yang mendapat ASI eksklusif, warna fasesnya itu biasanya kuning terang. Terkadang ada semraut hijau atau juga titik-titik putih seperti biji-bijian. Nah, ini untuk warna fases untuk bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Jika warnanya kuning terang, itu menunjukkan bahwa bayi kita itu dalam keadaan normal. Fases atau kotoran bayi kita berwarna hijau berbusa. Ini menunjukkan bahwa bayi kita itu kekurangan banyak meminum ASI yang kurang berlemak. Apa itu ASI yang kurang berlemak? Nah, ASI itu ada 2 jenis. Jadi ASI yang kurang berlemak itu adalah ASI depan, dan ASI yang memiliki banyak lemak itu ASI belakang. Nah, ASI depan itu adalah ASI yang tersimpan pada PD kita saat bayi itu tidak menyusui. Jadi dia mungkin tersimpan sekitar 3 atau 4 jam, itu kan full. Nah, itu jika diminum itu sebenarnya tidak terlalu berlemak. Yang bagusnya itu ketika kita ingin menyusui, sebaiknya ASI pada PD kita itu dikeluarkan dulu, kemudian baru disusui dan beri susu kepada anak kita. Itu namanya ASI yang berlemak. Jadi sebelum disusui dulu, itu sebaiknya dikeluarkan dulu ASI yang sebelumnya. Sedangkan untuk yang bayi sufor atau minum susu formula, itu biasanya fasesnya atau kotorannya itu berwarna coklat ya, mirip selai kacang. Tapi itu normal kok, dan biasanya kalau bayi sufor itu BAB-nya itu agak lebih menyengat dibandingkan bayi ASI. Nah, kalau misalnya fases atau kotorannya itu berwarna abu-abu, cenderung abu-abu, itu biasanya terjadi pada bayi yang sudah mulai MPASI. Nah, ini hal biasa ya. Jadi kalau dia misalnya atau masa transisi mulai makan terus ya, jadi kadang itu BAB-nya berwarna abu-abu. Tapi jika itu terus berlanjut mungkin sekitar 2 atau 3 minggu, maka ada kemungkinan ada kelainan, biasanya sih kelainan hati atau pada empedunya. Nah, ini harus cepat-cepat kita konsultasikan kepada dokter. Jika fasesnya itu berwarna putih, jadi jika fasesnya itu berwarna putih cenderung keabu-abuan dan agak kering, ini bisa jadi kondisi si bayi kita itu agak parah. Nah, ini bisa terjadi pada gangguan hati yang mungkin sudah agak parah ya, jadi kita boleh langsung konsultasikan ke dokter. Nah, ini tuh agak menakutkan juga sih kalau ini berangsur secara terus-menerus. Nah, ini kita mesti waspada ya, jangan sampai kita lalai, mungkin kita abai, ternyata terjadi sesuatu pada bayi kita. Nah, kemudian jika misalnya fasesnya berwarna semraut merah atau berwarna merah, cenderung mengeluarkan darah, mungkin ini apalagi dia sangat kesakitan ketika mengencang untuk BAB. Nah, ini kondisi ini menunjukkan memang bayi kita dalam keadaan yang tidak baik, dan sebaiknya kita perlu dan kita harus ke dokter, karena kondisi ini memang jadi sudah sangat parah karena kalau sampai mengeluarkan darah.
Tapi biasanya itu ada BAB yang mengeluarkan mungkin berwarna merah, tapi mungkin karena bayi kita makan tomat atau mungkin makan buah naga. Harus perlu betul-betul memperhatikan bayi kita, dimana warna fasesnya itu apabila tidak sesuai dengan yang kita perhatikan, itu kita harus cepat-cepat menghubungi dokter. Karena kita tidak tahu bayi kita ini dalam kondisi apa. Mereka belum bisa berkata apa-apa, mereka hanya bisa menangis. Jadi kita sebagai orang tua harus betul-betul memperhatikan bayi kita ya. Jangan sampai kan kita lalai, kita abai, anak kita jadi sakit. Jadi hal-hal kecil seperti ini tuh sangat hal kecil seperti ini pun memang harus kita selalu perhatikan, terutama pada BAB. Jadi BAB itu ada bermacam-macam yang terjadi pada bayi kita, karena mungkin kan bayi kita itu masih kecil dan mereka pun tidak mengerti, mereka hanya bisa menangis apabila kesakitan. Nah, kita sebagai orang tua harus terus waspada ya. Oke, sekian dulu video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan mendukung channel saya sampai hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, agar kalian selalu bisa update video-video terbaru saya, dan semoga video-video saya selalu bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.